Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk Evaluasi 3M, Penerapan Protokol Kesehatan di Lingkungan Bisnis UKM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Jika pada 2 FGD sebelumnya kita telah membicarakan mengenai evaluasi strategi komunikasi 3M dan perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi COVID-19, pada FGD kali ini kita akan mengulik sudut pandang pelaku usaha kecil menengah dalam penerapan protokol kesehatan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kehadiran COVID-19 ini sangat memukul perekonomian Indonesia, bahkan dunia. Merumahkan karyawan, pemotongan gaji, hingga penutupan usaha seakan sudah menjadi perbincangan umum dalam masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga awal September 2020, total pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan akibat COVID-19 adalah sebanyak 3,5 juta orang. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah agar pandemi COVID-19 tidak memberikan luka mendalam bagi ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah dengan mendorong agar penanganan COVID dan sektor usaha dapat berjalan bersamaan tanpa perlu melakukan lockdown. Kampanye-kampanye penerapan protokol kesehatan giat disuarakan oleh pemerintah agar dapat diimplementasikan pada sektor bisnis di Indonesia. Lalu nyatanya, bagaimanakah implementasinya pada sektor usaha kecil menengah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah bergabung bersama kami melalui Zoom meeting. Yang pertama adalah Bapak Susilo Dwi Hatmanto, dosen Universitas Multimedia Nusantara. Halo Pak Susilo. Halo. Ya, selamat siang semua. Ya. Gimana Pak, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Ini kalau dosen kesibukannya selama COVID ini gimana nih Pak? Oke, kebetulan saya dosen merangkap praktisi dan merangkap pelaku UMKM. Jadi nanti saya harus pandai-pandai memilah ketika saya mewakili siapa gitu ya. Oke. Jadi alhamdulillah sih, kalau ngajar malah nggak ada masalah Mas, malah enak. Saya rumah di Bekasi, ngajar di UMN, lintas 3 provinsi biasanya kalau ngajar. Jadi sekarang enak, dari rumah bisa, sambil ngeliat kolam renang ini Mas. Jadi hemat waktu juga ya Pak ya, iya, nggak makan di perjalanan ya Pak ya. Selanjutnya ada Bapak Sasmito Madrim selaku Koordinator Bidang Advokasi AJI Indonesia. Halo Pak Sasmito. Halo, selamat siang Mas Desmond. Iya, gimana Pak kesibukannya Pak selama COVID-19? Iya, masih meliput Mas Desmond. Saya sehari-hari ya, untuk POE. Cuman kalau di AJI kan sebagai koordinator bidang advokasi, jadi kita pikir kalau pandemi ini nggak banyak kekerasan terhadap jurnalis. Banyak. Jadi lebih aman lah ya. Oke. Tapi sehat ya Pak ya, Pak Sasmito sehat ya. Alhamdulillah Mas Desmond. Oke. Yang terakhir adalah Bapak Singgih Wibowo selaku SPV Widya Catering. Halo Pak Singgih. Halo, selamat siang Mas Desmond. Selamat siang Pak Susilo. Pak Desa, Pak itu. Bagaimana Pak bisnis so far so good Pak? Alhamdulillah disyukuri aja Mas. Okay. Dalam keadaan seperti ini ya memang pasti ada efek dampaknya juga. Okay. Yang terpenting tetap harus sehat ya Pak ya. Tetap sehat. Tetap kesehatan. Iya. Oke. Pada FGD kali ini kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih penerapan protokol kesehatan di lingkungan bisnis UKM. Jadi kita tahu bahwa pemerintah ini sudah melakukan kampanye 3M sejak beberapa bulan sejak COVID ini beredar. Lalu menurut pelaku UMKM sebenarnya apakah efektivitas dari penerapan protokol kesehatan dari kampanye yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah efektif untuk menyentuh UMKM? Mungkin kita bisa mulai dari Pak Susilo kali ya. Bagaimana pendapatnya Pak Susilo? Oke, ini sebagai apa nih Mas? Sebagai dosen? Sebagai praktisi aja Pak, pelaku UMKM Pak. Oke, praktisi UMKM ya. Oke. Ya. Karena saya ada 2 praktisi ya, praktisi UMKM dan praktisi advertising. Kebetulan saya masih di dunia. Saya dosen praktisi Pak, jadi harus agak pandai membelah. Oke, sebagai praktisi UMKM ini ya. Kebetulan saya menjalankan bisnis satu soto sedap Boyolali. Haja Widodo yang cabang Bekasi ya. Kalau yang cabang lain bukan punya saya, cabang Bekasi, dan satu lagi baru buka kemarin saat pandemi bulan Juli, Warteg Karisma Bahari di belakang apartemen Green Pramuka. Jadi dari situ mungkin saya bisa melihat bahwa kalau untuk yang soto saya sendiri kan itu franchise ya, ada kantor pusatnya di Boyolali.
mereka walaupun perusahaan kecil, maksudnya kategorinya masih UMKM, tapi mereka sudah menerapkan protokol kesehatannya sangat patuh lah. Dalam artian ketika di Bekasi ada PSBB dengan peraturan segala macam, hanya 3 bulan sempat kita hanya bisa take away, dalam artian take away atau online gitu ya. Omset terjun bebas, Mas. Terjun bebas sekaligus, tapi juga di sisi lain akhirnya disepakati dengan pemegang franchise dan kami dari tim Bekasi, termasuk yang cabang-cabangnya lain, intinya tidak membagikan keuntungan buat para pemegang saham demi untuk mempertahankan karyawan. Jadi memang selama hampir 5 bulan kami tidak menerima pembagian keuntungan. Yang penting supaya karyawan tidak dipecat, mereka walaupun dirumahkan tetap digaji, walaupun memang ada pemotongan, tapi sekarang begitu PSBB di Bekasi sudah dilonggarkan, itu sudah omset bahkan udah normal lagi seperti sebelum PSBB. Alhamdulillah sih. Jadi itu tidak masalah. Tapi dari sisi ini memang dampaknya luar biasa dalam artian protokol kesehatan, meja kami dari 14 meja sekarang tinggal 10 karena memang untuk memberi ruang supaya ada jarak antar meja. Jadi kami pun mematuhi karena bagi kami apapun yang diputuskan oleh pemerintah Kota Bekasi kami patuhi, tidak ada masalah. Dan kalau yang Jakarta, kebetulan warteg saya ikutnya Jakarta, jadi saya 2 provinsi. Yang Jakarta wartegnya sama, kemarin ketika ada PSBB, karena baru Juli ya, jadi saya ngalamin PSBB yang kedua, yang PSBB ketat yang kedua, itu kursi harus dibalikkan, jadi nggak boleh ada di tempat, dan kursi semua harus diangkat, walaupun nanti kaitannya dengan denda tadi ya. Nanti ada pertanyaan berkaitan itu, saya akan cerita lebih lanjut. Oke. Kena juga intinya gitu. Tapi intinya kita tetap patuh dengan peraturan dari Pak Gubernur Anies untuk kita angkat kursinya, hanya take away kita ikutin. Jadi bagi kami ya pelaku mau nggak mau ngikutin aja lah, ikutin peraturan. Kira-kira gitu. Sebenarnya kalau kan Bapak ini berarti kan lokasi bisnisnya ada di Bekasi dan juga di Jakarta ya Pak ya? Iya. 2 kota ini. Sebenarnya kalau dari pendekatan pemerintahnya Pak dalam mengkampanyekan 3M ini ada perbedaan nggak sih Pak? Apa sebenarnya semua SOP-nya udah sama nih? Ya, apa ada gamangnya nih Pak sebenarnya? Oke, kalau saya lihat Bekasi mungkin lebih persuasif ya. Persuasif dan menurut saya lebih pro terhadap pengusaha UMKM, dalam artian kemarin ketika Jakarta ketat sekali, mereka bahkan jangan UMKM di Bekasi tidak boleh mati. Jadi wali kota bahkan dia bicara yang penting terapkan protokol kesehatan secara ketat. Itu aja yang mereka minta dan kami patuhi itu semua. Sementara kalau di Jakarta kemarin benar-benar ketat yang ujung-ujungnya kami kena denda. Nanti nyambung ya. Ada pertanyaan tepat kalau nggak salah yang tentang denda. Yang kami juga intinya nggak bisa protes lah. Ya kita ikutin aja. Tapi saya bisa membandingkan bahwa untuk yang Bekasi memang lebih ke UMKM. Pak Wali Kota sangat antusias untuk mendukung. Jadi tapi beliau juga ketat sekali untuk maksudnya supaya protokol kesehatan dijalankan dengan terus-menerus. Itu tidak saya dapatkan iklannya di TV atau apa karena saya ngikutin ini ya Instagramnya Pak Wali Kota, jadi saya tahu perkembangannya. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, yang penting jadi mau di Jakarta mau di Bekasi pesannya tetap nyampe ya Pak, 3M-nya Pak ya? 3M nyampe walaupun nanti implementasinya beda-beda ya. Kira-kira gitu ya. Mungkin kita masuk ke Pak Sasmito nih selaku dari AJI sendiri, melihat gimana sih sebenarnya efektivitas dari kampanye yang dilakukan pemerintah nih seputaran 3M, menyentuh nggak sih sebenarnya ke UMKM-nya? Terima kasih Mas Desmond. Mungkin kalau AJI sih secara kelembagaan memang tidak melakukan pemantauan terhadap protokol kesehatan di UMKM secara langsung ya, tapi kita lebih ke pemantauan pemerintah. Tapi saya sebagai jurnalis sebenarnya dalam keseharian itu ketika melakukan peliputan dari bulan Maret sampai Oktober ini, itu sebenarnya penerapan protokol kesehatan di teman-teman UMKM itu naik turun sih, sama dengan seiring dengan kebijakan pemerintah. Jadi kalau di awal-awal itu ketika PSBB diterapkan di sejumlah provinsi itu cukup baik gitu ya, artinya penerapannya cukup disiplin lah, karena itu di awal-awal banyak orang yang takut juga, terus kemudian ada PSBB juga, terus kemudian
begitu PSBB dicabut, terus kemudian pemerintah menerapkan new normal, yang kala itu kasusnya sebenarnya meningkatnya cukup jauh kasus ya. Nah itu mulai agak longgar, jadi itu mulai agak sedikit menurun gitu. Nah tapi ini kemudian secara perlahan mulai membaik, artinya apa? Penerapan protokol itu sudah dilakukan oleh teman-teman di UMKM gitu ya. Nah, tapi emang sudah membaik, tapi untuk beberapa itu masih ada kesalahan, misalkan dalam penggunaan masker gitu ya. Mereka memakai masker, tapi kadang-kadang salah gitu, maskernya dipakai di mulut. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, yang lain juga ini apa? Kalau yang secara kasat mata terlihat itu, kalau kita bandingkan dengan pasar modern dengan pasar tradisional, artinya para pelaku UMKM yang membuka usahanya di pasar modern itu terlihat lebih disiplin, dalam artian karena mereka menggunakan ada teknologi yang digunakan. Misalkan ketika kita survei di beberapa mall gitu, ketika masuk itu ada teknologi. Jadi di scan ada berapa orang yang masuk ke situ, itu akan terpantau. Artinya ketentuan berapa orang yang ada di dalam ruangan itu bisa dipatuhi. Terus kemudian yang kedua, selain teknologi, ada petugas yang memantau. Nah ini berbeda dengan di pasar-pasar tradisional yang memang tidak ada penggunaan teknologi di situ. Orang masuk begitu semuanya, tidak tahu ada berapa banyak orang, dan tidak ada petugas yang mengawasi. Jadi saya melihatnya untuk di pasar modern ini lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan pasar tradisional karena dalam tanda kutip tadi ada teknologi dan ada sumber daya manusia yang mengawasi. Oke, jadi concernnya ke adanya sebenarnya beda gitu ya antara pengaplikasian di tempat-tempat pusat perbelanjaan yang modern dengan yang tradisional ini ternyata masih ada beda karena emang sumber daya juga berbeda mungkin ya Pak ya, dari jumlah orangnya dan iya seperti itu. Nah, kita masuk ke Pak Singgi sekarang. Pak Singgi ini selaku pelaku UMKM ini Pak, sebenarnya gimana sih menilai dari efektivitas kampanye penerapan protokol kesehatan 3M yang sudah dilakukan oleh pemerintah gini? Apakah beneran kena ke UMKM? Apa sebenarnya malah jadi kucing-kucingan atau gimana gitu? Baik, terima kasih. Kalau dari sudut pandang UMKM yang kami rasakan mulai belakang ini mungkin berbeda dengan waktu awal-awal COVID ya Mas. Karena waktu awal COVID mungkin karena kita masih belum begitu mengerti, paham apa sih ini COVID gitu. Masih banyak yang takut dan nggak tahu harus berbuat apa menghadapi COVID. Ketika sudah ada kampanye protokol kesehatan, sudah mulai jelas tuh kita harus begini. Jadi penerapan 3M terutama di tempat pekerjaan saya itu sudah lebih bisa di manajemen dengan baik gitu. Harus menyediakan alat sanitasi yang baik, terus pola jaga jarak dan sebagainya macam yang sudah dikampanyekan oleh pemerintah. Jadi kita bisa lebih yang tadinya mungkin agak takut harus bagaimana, jadi sekarang sudah agak lebih bisa dikendalikan gitu. Ya mungkin efektivitas kampanye itu mungkin sudah mengena di kalangan UMKM juga, dan dari sebagian konsumen dan pelanggan kami mungkin sudah mengerti juga bagaimana cara untuk bisa misalnya kayak di tempat makan yang tadi di tempat makan Pak Susilo tadi, mungkin kalau dulu mau makan takut jangan-jangan gitu, tapi sekarang sudah lebih jelas nih, makan sudah ditata begini, jadi konsumen juga lebih tenang, nyaman, dan yang pelaku UMKM juga lebih tenang dan nyaman kedatangan pelanggan. Dan mungkin dari kampanye yang dilakukan pemerintah itu juga sebenarnya ada sisi positifnya. Jadi memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk bisa melakukan kegiatan di luar gitu dengan para pelaku UMKM. Gitu kira-kira. Memang ada dari sisi negatifnya mungkin ya itu tadi yang disebutkan oleh Pak Susilo, dan di tempat kami juga pasti ada penurunan omset karena memang sebagian besar memang sudah banyak yang berkurang gitu, pelanggan gitu yang mau makan keluar atau yang mau melakukan kegiatan dengan UMKM itu memang sudah banyak yang tidak berjalan seperti biasa gitu. Oke.
Mungkin kalau boleh dikasih skor gitu ya, kira-kira nih efektivitas dari kampanye pemerintah nih berapa sih sampai menyentuh ke UMKM-nya? Kalau kita ngomongin soal skor ya 1 sampai 100 ya, mungkin dari Mas Inggih deh, kira-kira mau ngasih nilai berapa? Efektivitas yang sampai ke UMKM saya rasa sudah hampir 90% ya, karena kalau dilihat di lapangan pelaku UMKM sendiri bukan karena kita tanpa ada kampanye 3M tadi sendiri, pasti kita juga takut kan terjadi apa-apa dengan karyawan kita, dengan kita sendiri, dengan keluarga kita. Jadi tanpa ada kampanye yang tadi, kita tetap melakukan apa yang dikampanyekan pemerintah sebenarnya gitu, walaupun tanpa dikampanyekan dengan ini. Jadi mungkin saya rasa hampir 100% kali ya kalau saya lihat di lapangan yang dilakukan oleh pelaku UMKM gitu ya. Oke, kalau dari Pak Sasmito? Halo? Gimana, Mas? Kalau dikasih nilai nih, efektivitas dari kampanye yang dilakukan pemerintah perihal 3M ini ke UMKM ini kira-kira berapa sih? Kalau dari sudut pandang Mas aja nih. Iya, kalau sosialisasi sih sebenarnya sudah bagus ya saya lihatnya ya. Kalau nilai mungkin ya di kisaran 7 lah ya. Oke. Kalau Pak Susilo? Oke, ini saya dari praktisi komunikasi ya, sekaligus dosen lah. Kalau saya lihat, saya perhatikan sebenarnya kampanye 3M itu karena bukan hanya pemerintah yang melakukan, tapi pihak swasta juga banyak sekali yang melakukan, termasuk semua media. Kalau kita mendengarkan radio, saya kebetulan mendengarkannya ini Jack FM setiap pagi itu kampanye itu ada terus. Dan itu saya pikir semua elemen masyarakat juga mendukung kampanye itu. Tapi yang menjadi kemarin sempat kekhawatiran saya adalah karena kampanyenya, kebayang saya dulu perkiraan ya paling 3 bulan selesai gitu. Ternyata ini kan enggak, dari Maret sampai akhirnya terjadi yang kalau di teori komunikasi yang mungkin teori komunikasi yang saturated ya, dalam artian udah jenuh. Dalam artian jadi ketika mengalami titik jenuh dan ada perubahan informasi, itu yang menjadikan masyarakat kadang yang tadinya saya yakin mereka tahu tapi jadinya cuek. Tadi benar banget ya Pak Singgih, maksudnya yang kedua itu mungkin kalau dulu awal-awal mungkin patuh semua, tapi yang kedua, yang setelah PSBB kedua yang dilonggarkan, new normal, dan ada pengetatan lagi, itu yang menurut saya justru terjadi penurunan ke tingkat kepatuhan ya, karena mungkin merasa informasinya, aduh, ada perpaduan antara kebosanan dan informasi yang berubah-ubah di dalam termasuk dari pemerintah sendiri, yang kemarin tiba-tiba masker yang model scuba nggak boleh. Itu sementara setahu saya banyak banget UMKM pelaku yang tiba-tiba bisnisnya berubah, mereka menjadi produsen masker gitu ya, dan itu tiba-tiba nggak boleh karena dengan alasan itu tidak aman, tidak sehat. Itu bagi saya luar biasa, dalam artian kekacauan terjadi lagi di level komunikasi di bawah ya. Akhirnya yang kayak kalau di soto saya kebetulan SOP-nya lumayan ketat karena itu dari pusat. Kalau yang warteg saya itu walaupun franchise tapi independen, itu cuek banget orang-orangnya. Jadi setiap kali saya nengok warung saya harus mengingatkan lagi, pakai masker ya. Tapi maskernya masker scuba, bukan masker yang kesehatan ataupun yang itu. Jadi terjadi kejenuhan mungkin, kejenuhan plus kebosanan. Jadi kalau yang patuh, mereka apakah tahu risikonya penyakitnya? Mereka semua tahu. Saya yakin banget karena dari awal itu informasinya luar biasa, terjadi overexpose terhadap informasi, dan akhirnya ya ada tingkat kepatuhan yang justru menurun. Itu yang menjadi kekhawatiran saya sebenarnya, karena orang juga jenuh juga kali ya. Udahlah, belagak gila aja, tetap nggak pakai masker. Kalau saya sih tetap kampanye tiap kali nengok pakai masker gitu. Kira-kira itu ya Mas, dari tujuan komunikasi, teori komunikasi mungkin sedikit kira-kira kayak gitu. Kasih nilainya berapa Pak kalau dikasih nilai? Kalau sebenarnya dari sisi komunikasi nggak ada masalah, lebih saya bisa menilai 80%, artinya bahkan mungkin 80 menuju 90 dalam artian komunikasinya nyampe, pesannya nyampe. Betul. Pertanyaannya lebih ke attitude dari masyarakatnya sendiri. Ketika pesannya dibombardir terus-menerus secara teori media, saya tahu ada titik yang namanya titik optimum. Kalau ini udah titiknya bukan optimum lagi, tapi udah over ya. Dalam artian akhirnya ya ada titik jenuh di kepala masyarakat, akhirnya terbuang. Yang terjadi
takutnya apatis, lebih ke arah situ sih. Oh iya, jadi mulai apatis ya, betul sekali. Apatis. Iya. Kalau taunya pesannya nyampe secara komunikasi kan teorinya dari awal penyampaian bla 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 3M apa mereka juga ngerti, paham ya, paham sekali artinya virus ini walaupun ini di luar yang ini ya, di luar pemuja hoax, itu menurut saya mereka sangat ngerti gitu. Kira-kira itu. Oke. Kalau ngomongin soalnya kan pemerintah ini membuat apa namanya ada bantuan presiden nih, bantuan presiden senilai 2,4 juta. Mungkin saya pengen tanya dulu, apakah nih bapak-bapak nih selaku pelaku nih dapat nih bantuan 2,4 juta ini? Mungkin dari Pak Singgi dulu, Pak Singgi gimana? Dapat nggak Pak? Nggak mau ngecek dan kayaknya juga nggak dapat. Bapak Susilo juga nggak dapat nih berarti nih? Enggak, jangan-jangan pegawai saya dapat tapi nggak ngomong saya. Enggak sih kayaknya, masih mereka ngomong. Oke, jadi kalau boleh dikulik mungkin apa ya? Kalau nggak dapat itu kenapa Pak mungkin? Kalau boleh dikulik nih, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa sih. Oke. Siapa dulu nih? Pak Susilo coba. Oke. Setahu saya mungkin ini masalah data ya, pendataan dari pelaku UMKM sendiri karena banyak sekali dan pemerintah juga tidak semudah itu mendata UMKM yang luar biasa, mungkin ratusan ribu ya, katakanlah walaupun tiap kota ada datanya, ya itu setahu saya nggak semudah itu untuk mendata, itu masalah data, karena kalau datanya udah benar, penyalurannya pasti gampang. Masalah menyalurkan karena uangnya ada ya, tapi ketika menyalurkan benar atau enggaknya, datanya benar atau enggak, itu yang jadi masalah tersendiri sih. Tapi bagi kami, karena walaupun ada pandemi, saat ini relatif sudah tidak terdampak omset yang soto normal, yang warteg malah saya bingung juga, maksudnya yang lain pada turun, saya malah naik omsetnya gitu. Mungkin ini kali ya, harganya murah kali, murah banget. Jadi saya sampai bingung, teman-teman saya komplain semua pada penjualan turun, saya malah bilang 1,5 sampai 2 kali lipat di antara teman-teman semasa pandemi ya. Jadi apakah bantuan tersebut kami butuhkan? Menurut saya sih, kalau bukan sombong, tapi kalau memang ada yang lebih memerlukan, saya pikir ya pelaku UMKM lain yang menurut saya banyak sekali yang terdampak. Oke. Kebetulan kalau saya alhamdulillah nggak terdampak. Kalau tapi yang lain yang sampai tutup, sampai membayar kontrakan aja nggak bisa. Dalam artian kalau pelaku UMKM kan dia modalnya seharusnya ada yang disisihkan tiap bulan untuk sewa ruko, lapak atau apapun itu ya. Ketika itu tidak terjadi, gimana mau menabung untuk sewanya? Karena dia untuk omset sehari-hari aja, untuk menjalankan operasional nggak cukup. Jadi ketika itu nggak cukup, itu jadi masalah. Karena saya banyak dapat tawaran untuk take over beberapa warteg ataupun ya bisnis-bisnis itu, karena mereka nggak bisa membayar uang kontrak. Monggo Mas, kira-kira itu. Oke, kalau Mas Singgi gimana Mas Singgi? Kalau dari tempat saya bekerja, memang mungkin karena klasifikasi yang untuk penyaluran Banpres ini mungkin memang berbeda-beda gitu. Jadi kalau yang sasarannya yang 2,4 ini mungkin yang untuk usaha yang atau mikro ya, yang kecil gitu, bukan yang menengah gitu. Jadi memang walaupun kita lihat juga nggak bakal ada itu Mas nama kita di itu kan udah sebenarnya ada kalau kita isi datanya nanti kita akan dapat atau enggak gitu kan. Jadi kalau klasifikasi yang di situ, persyaratan yang di situ kita baca kayaknya nggak bakal dapat, jadi kita nggak usah buka-buka lagi gitu. Nah mungkin masalahnya Banpres ini mungkin banyak yang nggak tahu Mas, kalau yang untuk UMKM yang kecil ya, karena mungkin mereka nggak begitu melek informasi yang di bawah itu. Memang sih perlu ini karena kalau saya lihat di dekat-dekat rumah atau di yang saya kenal gitu, banyak mereka pelaku UMKM yang memang nggak tahu ada Banpres ini. Nah itu yang harusnya tuh pemerintah tuh sosialisasinya tuh ke sana gitu. Kalau yang ke kita kebanyakan, kalau yang ke kita ini sudah melek informasi dan paham kayak gadget atau gimana. Kalau yang di bawah ini kan nggak ngerti caranya bagaimana, harus kemana. Nah di situ yang membutuhkan itulah sebenarnya yang nggak sampai informasinya ke situ gitu. Ya sih. Karena kita tanggal 28 libur nasional aja mungkin orang juga banyak yang nggak tahu juga kali Pak ya. Saya juga nggak tahu. Udah kebanyakan libur Pak. Libur sama masuk sama aja. Iya. Kalau dari Mas Sasmito sendiri nih Mas, ngelihatnya sebenarnya gimana sih dari bantuan pemerintah ini, si Banpresnya 2,4 juta ini, apakah beneran
gimana sih sebenarnya penyampaiannya ke masyarakatnya itu? Iya, sebenarnya Banpres ini kan ya tujuannya bagus sih, cuman memang benar kata Pak Susilo, lagi-lagi persoalan pemberian bantuan ini kalau di Indonesia penyakitnya ya data ini, karena di sejumlah daerah itu update datanya nggak pernah dilakukan. Jadi ketika ada kebijakan yang bagus, datanya nggak ada. Nah ini akhirnya tidak terdistribusi dengan baik. Nah itu problemnya di data ini yang sebenarnya cita-cita dulu kita kan single identity number gitu ya, iktp kita bisa mengakses semua data, tapi faktanya itu ada korupsi di dalamnya, terus kemudian berantakan kita. Ini problem lama, tapi kemudian dampaknya yang kita rasakan sampai sekarang. Nah, banyak kebijakan yang bagus, tapi tidak bisa dieksekusi dengan baik gitu ya. Nah, mungkin Pak Susilo itu kalau hanya termasuk bagian dari 1,6% UMKM lah yang survive, yang mengalami peningkatan omset gitu di era pandemi. Tapi kalau kita cek beberapa data yang misalkan dari teman-teman Kata Data itu kan 90% omsetnya menurun benar. Di Jabodetabek gitu. Jadi ya hanya 1,6% lah yang mungkin seperti Pak Susilo gitu. Nah itu artinya memang ini problem data ini harus segera diselesaikan karena ada 90% UMKM yang omsetnya turun, dan kalau dia tidak diselamatkan itu dalam hitungan bulan mungkin akan tutup gitu ya, dan itu akan jadi masalah baru di kemudian hari. Benar, itu juga jadi pelajaran juga buat pemerintah sih Pak, berarti untuk kedepannya kan kita nggak tahu nih apakah akan terjadi pandemi sejenis atau gimana. Database semua harus sudah rapih dulu nih ya. Indonesia harus prepare database nih sebenarnya nih ya, dari sistem kependudukannya dan segala macamnya. Mungkin ngomongin soal dana 2,4 juta yang diberikan oleh Presiden dalam tajuknya Banpres ini, sebenarnya ketika UMKM ini dapat 2,4 juta ini, apakah bisa menjadi trigger nih untuk UMKM ini menjalankan protokol kesehatan? Kayak misalkan, oh ini berarti ada bentuk dari kepedulian pemerintah nih, ada bentuk tanggung jawab dari pemerintah terhadap COVID-19 ini, dan mendorong mereka untuk berusaha menjalankan usahanya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan protokolnya. Sebenarnya gimana? Ada nggak sih pengaruhnya ke situ? Mungkin dari Pak Susilo dulu mungkin. Sorry, gimana Mas ininya? Saya agak bingung bertanya. Jadi dengan bantuan 2,4 juta ini, apakah menjadi trigger juga nih untuk UKM-nya untuk menjalankan usahanya ini sesuai dengan peraturan protokol kesehatan gitu? Kan mungkin kalau sekarang kan kayak kita mungkin lihat, kalau saya sih ya, saya jalan ke pasar saya aja kadang-kadang bener tuh ada orang pedagangnya aja sendiri nih pakai masker aja, hidungnya nggak ditutup gitu, cuman mulutnya doang, misalkan kayak gitu. Gimana nih Pak? Oke, mungkin bantuan itu lebih ke bantuan untuk bisnis dia, dalam artian supaya bisnis usaha dia jalan lagi ya Pak ya. Tapi kalau untuk apakah itu dia akan menjadi lebih patuh, itu perlu protokol tersendiri ya, supaya dia juga mematuhi, dalam artian ada tim yang disiplin seperti rajin ke pasar segala macam. Karena kalau bantuan pasti ujung-ujungnya lebih untuk perut dulu ya. Perut dalam artian menyelamatkan usahanya supaya dia berjalan lagi. Tentunya ketika memberikan bantuan tersebut juga disertakan edukasi bahwa tetap sesuai protokol, karena percuma kalau dia bisa bisnisnya jalan lagi tapi dia mendapatkan masalah dengan virus ini, ya menurut saya sih sama aja bohong gitu. Jadi menurut saya itu sebenarnya sangat penting ya buat mereka, karena saya tahu banget beberapa, saya setuju tadi yang di luar 1,6% tadi ya, yang 90% itu banyak sekali yang memerlukan bantuan supaya bisnisnya berjalan lagi, tapi sekaligus bagaimana bisnisnya bisa sustain, terutama kaitannya dengan pandemi ya, dalam artian ya masa bantuan 2,4 nggak bisa beli masker sih, kan masker juga menurut saya udah terjangkau, berbeda dengan di awal-awal. Masker susah banget sekarang, susah sekali. Kalau sekarang di mana-mana udah banyak yang jual, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi 2,4 menurut saya sangat besar untuk pengusaha pelaku UMKM, termasuk ketika dia harus memenuhi protokol kesehatan. Karena yang saya tahu, memang kalau dia sampai harus menyediakan hand sanitizer segala macam,
itu cukup mahal karena kemarin saya dapat masukan dari pengelola soto saya itu tiap hari habis berapa botol untuk itu, dan itu ternyata kosnya yang lumayan besar. Saya nggak tahu kalau di pelaku di bawah mungkin cukup air dan sabun mungkin lebih masuk akal, kira-kira itu. Kalau Mas Hasmito gimana, Mas Hasmito? Ya sebenarnya ini nggak ada hubungannya sih. Ya ini emang akan membantu para UMKM gitu ya, tapi bantuan ini pun sebenarnya bisa kita rinci lagi, karena kalau UMKM ini kan paling banyak ya pelakunya di Indonesia dibandingkan yang bekerja di sektor formal. Nah, apakah bantuan untuk UMKM ini untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk melanjutkan usahanya? Nah, ini yang perlu diverifikasi lagi oleh pemerintah. Faktanya para pelaku UMKM ini juga masih menghadapi masalah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri. Nah, ini mungkin kalau memang itu faktanya untuk mencukupi kebutuhan hidup, seharusnya ada bantuan lain yang diperuntukkan untuk UMKM. Nah, ini mungkin yang perlu dicek lagi ya oleh pemerintah ya. Tapi apakah ada korelasinya bantuan ini ke terkait disiplin protokolnya ya. Protokol ya. Dan saya pikir sih enggak ya. Kalau berarti harus ada bantuan lagi yang emang dedicated untuk penerapan protokolnya sendiri ya, Pak ya. Nah, itu mungkin bisa didorong ke arah sana, tapi kalau saya sih berpikirnya untuk disiplin itu ya harus ada sanksi sih. Sanksi sama lah kalau orang Indonesia di Jakarta mungkin cuek gitu buang sampah, tapi begitu masuk Singapura mereka akan tertib. Begitu mereka datang ke Jepang turun pesawat saja itu udah antri rapi gitu. Artinya problem disiplin dan sanksi yang mungkin harus ditegakkan gitu. Iya, oke. Kalau dari Mas Ingki mungkin mau memberikan tanggapan? Ya, kalau menurut saya banpres yang diberikan mungkin bukan untuk lebih ke penerapan disiplin 3M ya, tapi lebih ke bantuan modal usaha ya, dalam masa pandemi ini untuk memberikan stimulus gitu supaya perekonomian di bawah ini bisa bergerak terus memicu perekonomian di atasnya, mungkin seperti itu. Karena memang di Indonesia kan fondasi utama ekonomi ya UMKM sebenarnya gitu. Jadi mungkin kalau UMKM ini bisa bergerak, itu bisa memberikan respon positif gitu. Ini kebetulan saya bicara sebagai dosen ekonomi, jadi agak-agak ngerti. Jadi kebetulan profesinya sama dengan Pak Sasmito, tapi saya juga bekerja di UMKM keluarga gitu. Jadi gitu, mungkin kalau dari saya tanggapannya gitu, bukan ke arah tadi yang disebutkan disiplin 3M, enggak. Mungkin kalau untuk ke sana tanpa dikasih 2,4, saya rasa pelaku UMKM tetap akan menyediakan sarana kayak tadi air bersih dan sabun, karena itu juga untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan yang akan makan kan. Kita disiapkan tempat yang bagus, yang bersih gitu. Kalau enggak, kita ngelihat orang jualan gorengan misalnya, nggak pakai masker, nggak ada yang beli gitu. Tapi sekarang mereka udah mulai mengerti, kalau saya nggak pakai masker, dagangan saya nggak laku, maka mereka akan otomatis mengikuti apa yang memang sudah disarankan oleh pemerintah dalam protokol kesehatan. Oke, siap. Ngomongin soal pandemi ini tuh memberikan perubahan juga yang cukup banyak ya bagi pelaku bisnis. Yang salah satunya ini adalah perubahan platform nih, dari yang awalnya harus tatap muka jadi menggunakan platform digital nih. Dan bahkan tuh pemerintah juga menyarankan nih untuk para pelaku UMKM, cobalah terjun untuk ke platform-platform digital. Kalau dari bapak-bapak di sini nih, yang sebagai pelaku usaha juga, ini sebenarnya udah nggak sih memanfaatkan platform-platform digital yang ada gitu? Mungkin dari Pak Susilo coba. Oke, kebetulan saya bisa memberikan sedikit gambaran untuk karena saya soto ya, soto mungkin nature-nya nggak enak kalau dibawa pulang. Jadi walaupun udah ada GoFood dan GrabFood, itu ternyata kontribusinya ke penjualan nggak nyampe 5%, Mas. Saya juga agak bingung juga. Tapi setelah nature bisnisnya soto mungkin karena dibawa pulang kan nggak enak ya, kuahnya kan udah dingin. Kalau harus dipanasi lagi kan rasanya udah beda.
Mungkin itu. Tapi kalau untuk warteg, ya kebetulan saya baru buka ini sekarang gara-gara pandemi terjadi antrian yang luar biasa untuk menjadi vendornya either GoFood ataupun GrabFood. Karena saya baru berhasil GrabFood, itu pun ada kesalahan nama yang saya minta disuspend dulu sampai namanya dibenerin dulu. Yang GoFood sampai sekarang saya belum berhasil masuk. Jadi saya setuju bahwa untuk UMKM memang kalau bisa masuk ke digital gitu ya, digital platform. Tapi di sisi lain kalau saya melihat misalnya katakanlah warteg, sebenarnya segmen saya siapa? Segmen saya ke menengah bawah. Bahkan saya yakin banget boleh dibilang 60% menengah bawah. Menengah bawah mereka nggak mengakses Instagram sih. Walaupun teman-teman saya investor warteg banyak yang buka Instagram ya sesuai cabangnya. Saya sih sampai sekarang enggak, ya mungkin karena saya merasa kayak penjualannya baik-baik aja jadi belum masuk ke sana. Walaupun saya yakin kalau ada kontribusinya, mungkin kalau teman-teman saya bisa 10-20% kontribusi dari ini ya platform digital. Artinya ada kontribusi tambahan ketika mereka udah masuk ke digital platform, omsetnya naik, ada tambahan sekitar 10-25, bahkan ada yang 25%. Ya kebetulan aja kayak tempat saya memang lokasinya mungkin lebih ke menengah bawah, jadi sampai saat ini belum banyak yang nanyakan untuk itu ya, untuk digital platform. Tapi untuk pembayarannya, payment gateway-nya saya udah pakai single itu namanya Kris ya, yang satu Kris ya. Ya, QRIS itu ya, itu udah ditempel yang bisa. Jadi sekarang pembayaran untuk melalui itu pun belum banyak. Saya boleh bilang dari omset saya itu paling nggak nyampe 10% yang membayar pakai itu. Tapi mungkin nanti kedepannya akan menjadi sangat-sangat penting. Ya, jadi balik lagi ke nature of business-nya ya Pak ya? Iya, nature of business karena menengah bawah kali ya. Walaupun saya setuju kalau memang mau ini ya tetap going digital sih. Saya sedang siapkan. Tapi sekali lagi situasinya karena semua lagi shifting dari yang konvensional masuk ke digital, terjadi antrian di digital platformnya itu sendiri. Karena sampai saya sekarang untuk benerin nama warung aja ketemu orangnya sampai sekarang susah banget. Jadi udah sebulan lebih akhirnya saya biarin aja. Kecuali kalau omset saya turun, nah saya panik gitu ya. Karena kalau omsetnya baik-baik aja ya udahlah biarin. Nunggu aja nanti kalau udah memungkinkan. Kira-kira gitu Mas. Kalau Mas Inggih nih kan bisnisnya catering nih Mas. Bisa masuk ke platform digital ya? Kalau catering enggak, karena kita sudah pesanan sebelumnya, baru kita menyediakan pesanan yang diminta gitu. Jadi enggak di kita platform. Kita disediakan tempat khusus untuk menyediakan makanan di perusahaan. Jadi enggak gitu ini ya memanfaatkan teknologi digital ya untuk saat ini. Ya, UMKM mungkin 90% sangat membutuhkan digital platform untuk sekarang ya. Okay. Mungkin ada beberapa kasus kayak Pak Susilo tadi yang makanan, saya juga makanan, itu memang makanannya juga nggak semua yang bisa dikemas terus dikirim gitu. Jadi kebetulan kita yang nggak ada dampaknya untuk digital platform. Tapi kalau saya lihat ya ini sharing aja sih Pak, saya ngelihat kasusnya Aerofood kan juga sekarang mulai masuk ke digital platform tuh Pak, jual-jualan menu makan siang kayak gitu tuh, masuk ke Instagram dan masuk ke WhatsApp. Memang ada beberapa item makanan yang bisa dibawa ke digital platform. Tapi ada juga yang seperti tadi Pak Susilo bilang, ada juga yang memang nggak bisa, kalau dipanasin di rumah udah nggak enak, kalau dibawa nyampe sana udah dingin, ya itu. Kalau kita paksakan juga nggak akan laku gitu. Tapi memang 90% lebih mungkin sangat membutuhkan digital platform itu. Oke. Kalau dari Mas Asmito gimana Mas Asmito? Ya, ya emang mungkin kedepannya perlu didorong ke digital ya, karena ya perkembangan teknologi kan sekarang mengarah ke sana semuanya. Kalau kita bicara data lagi, saya mengutip kata data itu untuk di Jabodetabek 80%-nya sudah punya smartphone. Jadi artinya mereka sudah terkoneksi dengan internet gitu loh. Yeah. Tapi problem yang lain adalah konsumennya. Ternyata konsumennya baru 30% yang
belanjanya itu ibaratnya melalui internet itu masih 30%. Artinya masih belum sesuai nih antara teknologi yang dipunyai UMKM terus kemudian dengan konsumennya. Terus kemudian kalau tadi ngomongin Jabodetabek, tapi kalau ngomongin wilayah yang lainnya, nah ini jadi problem karena infrastruktur internet itu paling bagus ya cuma di Jawa, tapi kalau di ngomongin Sulawesi, Papua, Kalimantan itu kisarannya ya 20-30% yang menggunakan internet. Artinya ini jadi PR pemerintah, jadi lagi-lagi pemerintah untuk menyediakan infrastruktur internetnya supaya lebih merata. Kalau mau beralih ke digital, infrastrukturnya harus dibenahi dulu. Kecepatannya, kita ini masih 3G dan 4G gitu kan, belum 5G. Yang lainnya udah 5G, kita masih di G. Nah ini problem yang berikutnya. Berikutnya adalah kalau ngomongin pandemi ini yang punya duit pemerintah. Masyarakat ini sebagian besarnya ya ditabung lah duitnya lah, disimpan lah. Jadi kalau mau pemerintah beralih ke digital, ya dibuatin ekosistemnya gitu. Semua UMKM digabungin, dijadiin satu di ekosistem digital itu. Lalu kalau ada pekerjaan, ada pembelian dan sebagainya, belilah ke UMKM gitu. Jangan beli ke yang lain, tapi belinya ke UMKM. Jadi ekosistemnya dibangun. Artinya pemerintah buat infrastrukturnya, ekosistem dibuat, belanjanya juga ke UMKM. Karena yang punya duit sekarang pemerintah. Nah kalau pemerintahnya nggak mau belanja, ini akan jadi persoalan. Jadi ini harapannya emang ke pemerintah nih kita kalau ngomongin ekonomi yang di dalamnya paling besar adalah UMKM ya. Itu cukup menarik sih, memang berarti dorongan pemerintah untuk go online nih, kasarnya kan platform digital semua. Sebenarnya dari sisi pemerintah sendiri juga infrastrukturnya belum merata nih. Agak timpang tinggi nih ya berarti ya antara statement dengan dari kenyataan di situasional di lapangannya seperti apa. Tapi kalau ngomongin untuk penerapan 3M yang sudah dilakukan oleh UMKM nih, sebenarnya permasalahan apa sih yang paling sulit dalam melaksanakan protokol kesehatan ini di dalam lingkupnya UMKM ini? Mungkin dari Pak Singgih bisa berpendapat sedikit mungkin. Kalau untuk kendala yang dihadapi dalam penerapan 3M ya, mungkin bukan dari pelaku UMKM-nya, tapi mungkin kalau di saya karena saya catering yang lebih agak sulit itu karena pelanggan kita atau konsumen kita itu yang kesadaran akan penerapan 3M-nya yang kurang gitu. Walaupun di perusahaan mungkin sudah dikasih jarak untuk tempat duduk, tapi mungkin ya kayak tadi masker itu kadang-kadang agak turun sedikit. Ya, itu kendala-kendala seperti itu yang mungkin dalam penerapan 3M-nya agak kurang kesadaran dari dari yang konsumen kita gitu. Tapi kalau yang di UMKM-nya sendiri kita sadar betul kalau kita terapkan protokol kesehatan 3M itu akan lebih memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen. Jadi kita benar-benar menerapkan itu dengan sebaik mungkin. Nggak ada kendala. Nggak ada kendala yang mayor banget ya berarti ya, hanya ada. Susah juga ngingetin untuk konsumennya malah ya, untuk pabrik juga ya. Iya, betul. Malah di situ ya. Kalau dari Mas Asmito gimana Mas itu? Ya, kalau saya sih berkeyakinan disiplin itu harus ditegakkan dengan sanksi gitu. Jadi kalau ngomongin kampanye tadi, saya yakin semua orang sudah paham gitu ya. Harus menggunakan masker supaya tidak tertular, cuci tangan, menjaga jarak. Itu informasi itu sebagian besar saya yakin sudah terdistribusi dengan baik lah dari masyarakat, dari swasta, pemerintah itu setiap hari mengkampanyekan itu. Tapi kalau kita cek misalkan ke pasar, ya mungkin bukan pelaku UMKM tadi ya seperti yang dijelaskan Pak Singgi, tapi konsumennya, orang-orang yang berkunjung, nah itu kalau ada pelanggaran protokol harus diberikan sanksi yang sebesar-besarnya itu 1 juta, misalkan 1 juta, terus kemudian uang itu dikumpulkan, sebaliknya setelah dikumpulkan kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat untuk
penanganan COVID, kemudian untuk bantuan UMKM, tapi itu harus dilaksanakan karena belajar dari Singapura, Jepang, dan negara-negara yang lainnya kalau mau disiplin itu ya harus ada sanksi yang sanksi yang ditakuti. Kalau orang nggak takut emang nggak akan nggak akan disiplin. Mungkin itu kalau menurut saya, Mas Desmond. Oke, kalau dari Pak Susilo gimana, Pak? Ini kaitannya dengan itu tadi ya, penerapan disiplin di ini ya, di UMKM. Penerapan protokol kesehatannya di UMKM itu gimana, Pak? Kendalanya apa sih? Oke, kalau saya kebetulan punya 2 kasus ya. Yang satu sih kalau untuk yang soto Sedap Boyolali saya sangat disiplin, mereka bahkan pakai face shield gitu ya. Tapi sama tadi dengan Pak Singgih, pengunjungnya kalau saya lihat malah nggak disiplin. Sementara kalau yang warteg saya, karena memang itu independen itu yang saya harus sering mengingatkan untuk mereka tetap pakai masker, karena kadang pakai masker aja lupa. Bisa jadi karena konsumennya di kelas bawah, mereka juga sama-sama cuek. Itu mungkin realitas di masyarakat ya. Jadi penjaga warung saya cuek, yang berkunjung juga sangat cuek, yang mengakibatkan saya kena denda. Nanti ke pertanyaan berikutnya itu. Iya. Pertanyaan terakhir, Pak. Yang kita bahas itu. Yang bong di terakhir, Pak. Oke, siap. Jadi memang penerapannya saya di satu sisi, yang satu sih nggak ada masalah, tapi lebih ke tamunya. Kalau yang soto, kalau yang warteg itu benar-benar saya harus mengingatkan terus-menerus untuk si pengelola. Kalau istilahnya kepala operasionalnya ya, yang menjalankan warung saya itu kan ada kepalanya gitu. Dia sih sangat disiplin, tapi anak buahnya itu yang kadang cuek banget. Saya tahu, mereka tahu banget, sama ya, kembali ke tadi pertanyaannya, bahwa mereka sebenarnya udah tahu bahayanya apa, perlunya pakai masker untuk apa, segala macam, mereka tahu bahayanya segala macam, tapi ya itu tadi, tingkat kecuekannya mungkin udah levelnya udah, karena udah bosen atau jenuh, akhirnya terjadi ketidakpatuhan secara massal gitu. Kira-kira itu, Mas. Berarti kalau dari Pak Susilo ini ya, faktor utamanya malah untuk mengingatkan kembali nih untuk orang-orang. Ya. Bukan hanya bosen, ya untuk mengingatkan terus ya, Pak. Ini ngomongin soal tadi denda atau sanksi, dan juga tadi Mas Asmito juga ngomong bahwa perlunya ada penegakan atau sanksi-sanksi yang lebih ketat. Kita ngomong dulu nih, sebenarnya sanksi yang sekarang nih kurang ketat atau gimana nih? Mungkin dari Pak Susilo belakangan aja ya. Pak Susilo kayak punya cerita banyak nih kayaknya. Mungkin dari Pak Singgi dulu, gimana Pak Singgi? Iya, untuk penerapan sanksi ya Mas. Ya. Kalau menurut saya ya udah bagus sih, udah bagus. Tapi memang petugas di lapangan yang yang untuk memberikan efek sanksi itu yang kurang. Jadi kalau kita sebagai pemilik warung atau pemilik rumah makan, misalnya ada yang datang terus kita tegur untuk pakai, itu kan agak-agak gimana gitu, kayaknya menegur pelanggan. Tapi kalau ada petugas di depan rumah makan kita kebetulan lewat terus berikan sanksi, kita sih senang, malah kita memang harus seperti itu gitu, karena memang kalau kita mau menegur rasanya gimana gitu kan. Gitu. Jadi memang kita sendiri berharap memang sanksi itu ada dan harus ketat. Jadi biar kita juga merasa aman kedatangan pelanggan yang benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Kita sendiri merasa aman juga kan gitu. Tapi kalau ada yang asal buka atau gimana kan kita juga was-was gitu kan. Jadi memang kalau saya sih setuju, dan mungkin hanya kekurangan petugas di lapangan saja yang memberikan sanksi. Petugas biasanya cuma di titik-titik tertentu yang mungkin orang sudah hafal, di situ doang petugasnya. Jadi kalau di sini nggak akan diperiksa gitu. Gitu. Oke, kalau dari Mas Asmito sendiri gimana? Kan dari tadi kan menyuarakan bahwa perlunya ada sanksi. Memang sanksinya kurang atau gimana nih, Mas? Ya, sanksinya kalau melihat DKI misalkan mulai dari 250.000 atau katakanlah 100.000, terus kemudian sanksi sosial, menurut saya kurang kalau untuk di DKI. DKI itu harusnya 1 juta gitu ya. 1 juta kalau dikumpulin bisa berterus. Kalau ada satu hari ada orang 1.000 yang melanggar, lumayan itu kita buat penanganan corona atau membantu teman-teman di UMKM. Nah, cuman problemnya kalau misalkan saya yang dikenain sanksi, mungkin saya akan menggugat gitu. Udah jualan susah dikenai sanksi lagi ya. Karena
Lebih ke ini sih regulasinya. Jadi kalau sanksi itu harusnya diaturnya melalui peraturan daerah. Bisa gitu sanksi itu melalui peraturan gubernur gitu. Nah, kalau sanksi diberikan secara pihak oleh pemerintah, tapi DPR-nya nggak setuju ya nggak bisa. Undang-undang tentang pembuatan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya ada tindak pidana, denda, dan sanksi yang lainnya itu levelnya harus level peraturan daerah, bukan pergub atau perwalkot atau perkap atau peraturan pemerintah atau perpres gitu ya. Itu nggak bisa pemerintah seenaknya menarik sanksi dari kita tanpa ada dasar hukumnya. Kalau di daerah perda nggak ada undang-undangnya juga gitu. Nah ini sebenarnya dari segi pemerintah rawan sekali digugat gitu. Kalau misalkan orang yang paham hukum gitu ya, katakanlah mungkin dari teman-teman advokat atau lawyer disanksi terus mereka nggak mau, wah, pasti kalah itu si pemerintahnya karena nggak ada dasar hukumnya. Nah sebenarnya kita juga ada ini kan, ada undang-undang karantina wilayah kan, tapi itu juga nggak dipakai pemerintah karena pemerintah juga nggak mau menjamin kebutuhan semua warga negaranya, kalau nggak bangkrut katanya. Jadi saya setuju ada sanksi, tapi memang harus dibahas dengan para perwakilan kita yang di DPR, di DPRD gitu. Artinya ada perwakilan masyarakat yang sanksi yang pantas itu berapa sih gitu. Jadi tidak seenaknya misalkan gubernur menentukan 1 juta, 2 juta, atau misalkan presiden atau menteri menetapkan sanksinya harus kerja sosial berapa hari dan sebagainya. Nah itu tertib ini sih sebenarnya. Ya namanya kita negara hukum seharusnya sesuai dengan hukum yang berlaku lah. Itu mungkin Mas. Nah masalahnya kan pemerintah sama pemerintah daerah nggak mau nih. Iya, jadi dasar hukumnya juga nggak jelas ya. Iya. Untuk penegakannya. Kalau nggak salah baru 1 ya di Sumatera apa di mana gitu. Sudah ada yang membuat perda, tapi kalau yang lainnya saya lihat sih belum ada. Sebagai besar pergub atau peraturan menteri. Iya. Dan harus didorong berarti ya Mas ya untuk ada dasar hukumnya dari peraturan-peraturannya. Iya harus ada. Kalau enggak nanti orang didenda, digugat, kalah, ya kan? Wah, malu pemerintah. Disuruh ganti rugi nanti. Oke, ngomong-ngomong soal denda nih kita masuk ke Pak Susilo nih yang udah pernah kena dari kasus penerapan dari protokol kesehatan. Coba mungkin bisa diceritain dulu Pak kasusnya tuh kayak gimana sih karena biar kita ada gambaran nih. Jadi kalau saya di Bekasi kebetulan karena emang sangat disiplin, sangat patuh pengelolanya terhadap peraturan wali kota ya. Jadi dan kami memang udah berkomitmen mendukung apapun keputusan pemerintah. Istilahnya nggak gugat, nggak apa-apa, udahlah ngikut aja peraturan. Saya mikirnya justru sebenarnya untuk pelaksanaan sanksi atau itu memang setuju banget kalau harus keras dan ya harus ada dasar hukumnya. Tapi kalau mau penerapan PSBB atau mungkin lockdown atau segala macam nggak akan efektif kalau tidak ada law enforcement atau penerapan hukum yang keras, karena ya orang ya selengean aja gitu lah, itu mah cuma himbauan, pasti dilanggar. Mau dibikin peraturan aja dilanggar, apalagi cuma himbauan itu mah buat basa-basi, itu yang jadi masalah. Dan saya setuju banget ketika ada penerapan sanksi bagi yang melanggar, yang walaupun akhirnya berujung warteg saya yang di Jakarta yang kena. Jadi begitu PSBB ketat, tadi kan begitu membuka, saya bulan Juli tanggal 19 lah. Jadi itu buka pas lagi pandemi, lagi rame-ramenya, saya agak-agak nekat. Saya mikirnya namanya pandemi tetap aja orang butuh makan ya, apalagi kalau makanan murah pasti diserbu. Ya saya dasar itu saya dengan partner saya buka warteg itu. Nah itu pas lagi pandemi ternyata omsetnya menurut saya sih, menurut kami ya dari hitungan rata-rata ternyata bagus, stabil, nggak ada masalah. Tiba ada peraturan dari pemerintah yang PSBB ketat, rem darurat ya kalau bahasanya Pak Anies, khusus di Jakarta. Di Jakarta jadi
itu kursi semua harus diangkat. Suara saya, mohon maaf, putus-putus ya? Iya Pak, sedikit sinyalnya. Oh nggak apa-apa, agak putus-putus ya, agak nggak stabil. Oke, intinya kursinya diambil, kursi bangku warteg itu semua diambil. Jadi pembeli hanya bisa melakukan untuk take away ya, dalam artian hanya untuk pesan ataupun melalui online. Tapi online kan saya belum terlalu aktif, jadi benar-benar hanya pesan. Sampai akhirnya ada operasi dari Satpol PP keliling, ketangkeplah operator saya nekat memberikan bangku kursi plastik itu ya, yang warna biru itu. Ada 4 dia, jadi karena pada makan di sini ya udah dia ya udahlah biarin lah, karena kata Pak RT yang penting lihat-lihat aja, kalau nggak ada Satpol PP pasang, kalau nggak ini ya sama Pak RT. Nggak cerita ketangkep lah gitu ya, ditangkep terus segala macam. Jadi di situ tapi pasal menyediakan bangku itu tidak ada pasalnya. Jadi yang ditulis adalah tidak memakai masker. Ya kebetulan juga dia pasti tidak memakai masker. Jadi ya sama ya, ternyata susah banget. Kenalah ada tulisannya 250.000. Jadi harus bayar 250.000, bangkunya disuruh menyingkirkan dari bangku plastik ya. Karena kalau bangku panjangnya udah dibalik Mas, udah benar-benar dijungkir balik kan, udah nggak ada masalah. Bangku plastiknya. Jadi besok lain kali kalau ketangkep lagi kena 5 juta. Kalau sampai terus dia kan langsung lapor saya, Pak, tadi kena ini nih. Lah kan gue udah bilang jangan pakai kursi. Kasihan saya sama yang ini, ya udahlah. Intinya sih, tapi saya juga nggak protes, tidak mengajukan gugatan ke pemerintah, enggak, karena bagi saya bahkan sanksinya setuju, mungkin 1 juta kali ya biar lebih kapok lagi. Tapi akhirnya si operator saya jadi takut dia, karena dia otomatis kan ada pengurangan biaya penambahan biaya operasional karena bayar denda itu 250, terus dia mematuhi itu ternyata nggak lama kan kemudian sudah remnya dibuka lagi ya. Jadi akhirnya normal lagi, bangku udah boleh dibuka, tapi dengan harus ada jarak antar pengunjung yang disilang-silang, itu udah kami lakukan dengan sangat patuh. Walaupun kalau saya monitor lewat CCTV, pakai handphone saya, itu pengunjung cuek. Apalagi kalau makan siang, ampun saya, itu desek-desekan, udah kayak hukum rimba itu. Udah, memang bagi kami, ini saya dari sisi pelaku usaha ya, bagi kami sanksi apapun itu sepanjang memang tujuannya untuk kebaikan bersama, kami sih patuh-patuh aja ya. Tapi apakah lebih banyak atau enggak itu yang kadang bikin deg-degan juga. Kalau saya alhamdulillah masih bisa membayar itu. Tapi kalau beberapa pelaku usaha yang lain yang omsetnya aja sehari nggak nyampe 1 juta, gimana buat bayar denda gitu. Masa pasang badan, penjara nanti penuh banget. Pelaku UMKM kira-kira melanggar. Yang saya dengar kemarin kan kalau dari Pak Anies laporannya ada 550 juta. 550 juta uang dari denda yang dikumpulkan. Yang saya tahu itu akan digunakan untuk pelaksanaan ya, termasuk 3M tadi ya, penanggulangan ini. Ya itu artinya saya numbang 250.000 lah, kira-kira gitu. Dan saya tidak marah atau apapun, saya malah ya udah nggak apa-apa, yang penting ikutin pemerintah aja lah gitu. Namanya kita nyari duit. Berarti, berarti itu pertama kalinya kucing-kucingan dan terakhir kalinya tuh Pak ya? Kucing-kucingan. Iya terakhir kalinya. Makanya saya bilang ya udahlah, yang penting biar lu kapok aja. Kemarin nekat banget. Saya udah bilang nggak usah pakai kursi. Karena sebenarnya ketika rem darurat ditarik, omset saya nggak ada penurunan Pak, sama sekali. Jadi omsetnya sehari sebelum rem darurat ataupun saat rem darurat, yang artinya kursinya diangkat, omset tetap sama. Jadi saya sih tetap optimis ya, maksudnya orang nggak bisa makan di situ ya dia bungkus, mungkin di depannya ada bangku itu, yang bangku di pinggir-pinggir kali, dia makannya di situ, terserah dia lah gitu. Kira-kira itu sih Mas. Intinya saya udah nyumbang ya ke Pemda. Oke, pertanyaan dari kita sih sebenarnya itu aja Pak. Mungkin closing statement kali ya dari masing-masing narasumber pada FGD kali ini, menanggapi isu dari penerapan protokol kesehatan di lingkungan bisnis UKM. Ya, mungkin dari Mas Tinggi mungkin ya, dari Mas Tinggi dulu deh. Oke, mungkin closing statement-nya untuk penerapan 3M ini, protokol kesehatan, tidak hanya pemberian sanksi yang tadi sudah kita bahas, tapi mungkin alasan-alasan pemberian sanksinya yang harus jelas gitu.
selama ini mungkin agak-agak ada yang kurang masuk akal. Misalnya kalau di mobil pribadi kita sendiri harus pakai masker, sedangkan di dalam mobil itu tidak ada gitu. Ini di luar konteks UMKM, tapi di UMKM sendiri seperti itu juga bisa diterapkan. Misalnya satu keluarga masuk ke rumah makan, yang di rumahnya bareng-bareng, tidur bareng-bareng, terus begitu sampai meja makan harus pisah-pisah, sebenarnya bisa di satu kursi. Nah, itu apakah penerapan sanksi kepada mereka itu bisa fleksibel atau tidak gitu. Jadi kan nggak asal pukul tebang, asal-asal tebang gitu. Jadi dipilih-pilih gitu. Alasan mereka tidak menerapkan protokol kesehatan apa? Misalnya memang jelas alasannya, saya rasa bisa diargu-argumen gitu kan. Karena seperti tadi bawa mobil sendiri, di mobil sendiri, terus pakai masker, kita mau takut sama siapa gitu kan? Kita takut ketularan diri sendiri kan enggak gitu kan. Nah, seperti itulah yang mungkin sanksi-sanksi yang diberikan itu tidak pada tempatnya kalau menurut saya, tidak sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya memang pemakaian masker itu untuk menghindari penyebaran COVID, ya di mobil kita nggak akan tertular oleh siapa-siapa, kenapa harus dipakai terus gitu kan. Sedangkan pakai masker yang bagus, yang standar bagus, itu sangat ngap, sejam aja udah ngap banget kan. Terus kita suruh pakai dalam perjalanan macet-macet di Jakarta, terus pakai gitu. Itu menurut saya memang harusnya bisa lebih di peraturan-peraturan yang memang mau diterapkan itu, yang ada sanksinya itu harus ditinjau kembali lah gitu. Kalau dari saya seperti itu. Benar banget sih, itu kemarin juga sempat ramai sih itu Pak, yang kasus nyetir mobil sendiri, maskernya nutup mulut doang, tahu-tahu disuruh kerja sosial. Nah, terus itu. Pas kerja sosial banyak orang nggak pakai masker lagi di situ kan, malah ketularannya di luar, bukan di mobil. Bisa jadi klaster baru nanti kan, bisa serem juga. Mungkin kalau dari Pak Susilo gimana Pak Susilo, closing statement? Kalau menurut kami untuk pelaksanaan 3M ataupun kampanye terkait dengan protokol kesehatan, menurut saya, bahkan nanti katakanlah pandeminya sudah bisa dikendalikan dalam artian ada vaksin dan obat, menurut saya sih tetap perlu dilaksanakan karena itu efeknya menurut saya bagus banget ya. Dalam artian 3M, ya mungkin nanti saya nggak tahu masih perlu pakai masker atau enggak, tapi untuk mencuci tangan menurut saya itu sangat-sangat penting. Dalam artian mau ada pandemi, mau ada virus atau enggak, itu menurut saya sangat penting dalam hari ini, karena biasanya kalau UMKM atau apalagi kuliner yang di kelas bawah itu kan identik dengan sesuatu yang kotor gitu ya. Tapi kalau udah ada kampanye ini artinya sesuatu yang bagus. Bahkan ya kayak warteg saya udah pasti ada wastafel, ada sabun itu lengkap, itu udah jadi SOP. Itu kenapa tidak dipertahankan kalau nanti pun sampai katakanlah 2021, kalau kita insya Allah optimis ya, pandemi udah bisa dikendalikan, perlakuan untuk protokol kesehatan mungkin perlu diterapkan. Tentunya yang masih bisa diimplementasikan, kalau misalnya udah nggak perlu pakai masker, ya nggak usah pakai masker. Jaga jarak nggak perlu, ya nggak usah. Tapi untuk praktek cuci tangan dengan 20 detik itu menurut saya sih itu masih sangat-sangat perlu. Dan itu sampai kapanpun, yang menurut saya dari sisi agama maupun dari sisi kesehatan, itu sangat bagus diterapkan. Jadi saya sih tetap setuju kalau itu tetap diterapkan di kalangan UMKM ataupun bahkan di bisnis lain. Kurang lebih itu Mas Desmond. Oke, siap. Terima kasih Mas Susilo. Dari Mas Asmito gimana Mas Asmito? Ya, terakhir saya ingin menyampaikan ini kesehatan itu yang paling utama. Jadi kita harus sehat dulu untuk punya uang gitu. Jadi kalau punya uang, kalau nggak sehat ya percuma gitu. Artinya kesehatan itu harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan yang lainnya gitu. Dan itu bisa juga berdampak positif kalau misalkan kita sehat, ya ekonomi bisa muncul di situ gitu. Tapi kalau ekonominya dulu terus kemudian sehatnya enggak, ini jadi masalah. Artinya penerapan protokol kesehatan itu penting, jadi dan mutlak dilakukan ya, bentuknya seperti apa itu tetap harus dilakukan. Nah, untuk melakukan itu nggak bisa kita dengan orang secara sukarela, itu harus dipaksa, harus ada sanksi yang mengaturnya. Mungkin para pelaku UMKM sudah melakukan, tapi pelanggannya belum, sama aja bisa tular gitu. Nah, cuman sanksi ini juga jangan main bikin aturan sendiri gitu. Pemerintah atau pemerintah daerah jangan main buat
aturan, tapi dibuat secara bersama-sama dengan wakil rakyat lah, dengan DPRD, dengan DPR, dibentuk dalam undang-undang atau peraturan daerah yang lainnya, atau semacam itu. Jadi artinya ini adalah kesepakatan yang bersama bagaimana kita menyelamatkan kesehatan masyarakat dan sekaligus menyelamatkan kepentingan ekonomi nasional yang di dalamnya sebagian besar adalah pelaku UMKM. Oke. Mungkin itu Mas Desmond. Siap, terima kasih Mas Asmito. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa adanya protokol kesehatan ini tujuannya malah untuk memberikan rasa nyaman dan aman, baik itu untuk pelaku usahanya dan juga para pembelinya nantinya. Mungkin dampaknya penurunan omset dan kurangnya kenyamanan dari pembeli saat melakukan transaksi itu ada. Tapi kita harus sadar sebagai semua orang bahwa setiap orang ini menanggung resiko yang sama dari tersebarnya penyakit atau virus COVID-19. Dan perlu kita sadari juga bahwa saat ini kita tengah sampai di titik jenuh terhadap penerapan dari protokol-protokol COVID-19. Mungkin kalau gubernur sebelum Gubernur Anies Baswedan pernah menarik rem untuk penanganan COVID-19, maka sekarang sudah saatnya nih kita kembali injek gas nih, bahkan gas penuh dalam penerapan dari protokolnya. Perlu adanya dasar hukum yang kuat dari pemerintah untuk aturan-aturan yang ada, dan perlu adanya bantuan dan edukasi, baik itu untuk para konsumen maupun para penjual atau UMKM di dalam hal ini, guna mengerti terhadap sanksi-sanksi yang ada. Dan penerapan sanksi ini adalah hal yang mutlak dan perlu diperhatikan lebih dalam oleh pemerintah. Selain itu, infrastruktur juga menjadi catatan penting bahwa perlu adanya pengembangan infrastruktur jika ke depannya digitalisasi dari UMKM ini akan digalakkan kembali. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali ya kepada Mas Singgi, Pak Susilo, dan Pak Sasmito sudah menyempatkan waktunya datang ke FGD hari ini. Semoga FGD hari ini tuh bisa, kan nanti kan hasilnya akan dipublikasikan juga dan bisa menginspirasi banyak orang, dan ya untuk kebaikan Indonesia ke depannya lah, dan seluruh orang bisa mendapatkan hikmahnya dari COVID-19 ini.